dinobatkan sebagai tahun noto. Iya. Apa yang diagendakan 1 minggu, 1 bulan sampai 2024? Iya, iya. Ya, baik. Saya kira pertama hari ini saya terima kasih sudah disambut dengan begitu hangat, dengan penuh penghargaan untuk saya pertama melaksanakan tugas. Insya Allah tentunya mulai besok hari Senin itu adalah hari pertama saya untuk melaksanakan tugas tanggung jawab amanah yang diberikan kepada saya selaku penjabat bupati. Tentunya di awal ini saya akan melakukan konsolidasi, koordinasi dengan seluruh teman-teman perangkat daerah, lingkup pemerintah Kabupaten Buol. Nah, nanti kita tentunya juga mengagendakan dengan camat dan seluruh kepala desa. Nah, ini penting pertama supaya kita bisa saling kenal. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah mari sama-sama kita bekerja untuk membangun Kabupaten Buol yang lebih baik. Artinya saya juga tidak bisa bekerja sendiri. Mau sehebat apapun orang kalau hanya sendiri, itu pasti tidak akan mungkin. Dan saya punya keyakinan bahwa ketika kita bersama-sama melaksanakan tugas tanggung jawab dengan tujuan bagaimana membangun masyarakat dan daerah ini untuk maju ke depan, saya kira tidak ada alasan untuk kita saling curiga mencurigai. Jadi saya berharap tidak ada hal-hal lagi yang nuansa-nuansa politik. Saya tidak mau mempersalahkan siapa-siapa. Artinya kalaupun ada kekurangan-kekurangan, itulah yang menjadi tanggung jawab saya untuk membenahi dan menyempurnakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang kurang itu bahagian dari yang melanjutkan untuk menggenapkan. Ya, kalaupun ada yang berlebihan, itu akan kita kembalikan pada norma yang seharusnya. Pada intinya, saya mengajak semua, termasuk teman-teman media, mari kita sama-sama mengawal untuk kemajuan Kabupaten Buol. Jadi saya juga minta dikoreksi, karena saya bukan makhluk sempurna. Saya punya banyak kekurangan, cuman hari ini mungkin Allah memberikan amanah kepada saya melalui kebijakan proses yang kita jalani kemarin, bagaimana proses penunjukan penjabat itu, alhamdulillah Allah memberikan rezeki itu kepada saya. Tetapi rezeki itu diberikan bukan dalam artian saya bisa berlaku seenaknya. Tentunya saya juga harus menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan koridor yang seharusnya kita laksanakan. Dan ini butuh kerjasama. Jadi bukan hanya sama media, tentu seluruh masyarakat, teman-teman DPRD, juga Muspida. Ya, saya berharap ini semua bisa berbarengan untuk kita melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan daerah yang kita cintai ini. Ya, saya berharap Buol juga bisa maju dari daerah-daerah yang lain. Ya kan? Saya insya Allah melaksanakan tugas sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemerintah untuk seorang penjabat. Jadi saya ada 3 hal pokok yang harus menjadi tanggung jawab saya di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai penjabat. Yang pertama itu yang terkait dengan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan ini termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, termasuk stunting di dalamnya. Itu juga sebagai gambaran umum besarnya. Yang kedua soal-soal pembangunan. Ini juga terkait dengan bagaimana kita menyelaraskan anggaran pendapatan daerah ini dengan program-program kegiatan yang memang menjadi prioritas di Kabupaten Buol yang kita cintai ini. Jadi ini perlu percepatan infrastruktur juga sudah harus kita ini, dan dibutuhkan inovasi-inovasi baru. Nah, termasuk yang terkait dengan soal-soal kemasyarakatan. Soal-soal kemasyarakatan ini berkaitan dengan mitigasi bencana, pemadam kebakaran, dan yang paling penting juga adalah bagaimana terkait dengan COVID-19. Karena ini belum dihapus. Nah, kaitan dengan itu tentu ini menjadi halal, tetapi tidak membatasi bahwa kita juga karena RPJMD ini sudah berakhir di tahun ini. Nah, tetapi penjabat ini kan tidak membuat RPJMD, cuma RPD. Nah, mungkin dalam hal ini saya akan menyesuaikan nanti hal-hal pokok yang kira-kira bisa kita jangkau, karena penjabat ini tidak lama. Penjabat itu setahun. Setelah itu
nanti diperpanjang lagi 1 tahun seperti itu. Nanti kita lihat apakah dalam masa waktu 1 tahun itu saya bisa menyelesaikan apa-apa yang menjadi tanggung jawab yang diamanahkan itu. Karena setiap 3 bulan saya seorang penjabat, apapun itu, mau penjabat gubernur, bupati, wali kota, itu harus wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah lebih atas, dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi tembusannya diberikan kepada gubernur sebagai bagian dari evaluasi untuk seorang penjabat, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, untuk kembali lagi menyangkut dengan hal-hal yang sudah dilaksanakan dan mungkin ada potensi-potensi yang belum kita atau yang stuck atau belum kita laksanakan. Nah, itu nanti ada 8 mainstreaming yang sudah saya susun, yang insya Allah nanti kita akan menyesuaikan dengan program kegiatan rencana pembangunan daerah yang 2023 sampai 2026. Ya, saya kira itu hal-hal yang perlu untuk saya lakukan. Dan sekali lagi, untuk bagaimana ini bisa tereksplor, nah tentunya butuh dukungan teman-teman media, baik itu media streaming, media sosial, apa segala macam itu kan, sehingga betul-betul kita bisa menyampaikan itu paling tidak ke semua masyarakat, sampai ke desa. Kenapa? Ya karena apa yang kita lakukan itu pertanggungjawabannya kan juga kepada masyarakat, sehingga tidak perlu, saya orangnya terbuka saja, saya tidak suka main tutup-tutup, ya, supaya semua bisa dikontrol. Ya, jadi transparansi silakan. Saya tidak biasa main kong kali kong selama saya bekerja. Mudah-mudahan di sini bisa seperti itu juga. Sekira itu barangkali ya. Ya, makasih. Ya. Penanganan COVID-19 di tangannya Bapak depan, apakah melibatkan wartawan dalam tim? Iya, saya kira begitu. Nanti kan soal-soal COVID itu teknisnya ada di Dinas Kesehatan. Nah, nanti Dinas Kesehatan, rumah sakit. Nah, saya akan berkoordinasi. Tapi untuk penyampaiannya pastilah itu akan melibatkan. Oh, kalau itu nanti saya tanyakan ke teknisnya kepada Dinas Kesehatan. Iya, karena ada aturannya kan. Saya jangan dulu bilang iya atau tidak, sementara di satu sisi saya belum memahami secara detail bagaimana prosedur teknis untuk tim penanganan COVID itu. Saya kira seperti itu. Ya? Sedikit Pak, saya mewakili teman-teman media. Ya. Kedatangan Bapak Kabupaten Bulu ini, teman-teman media menyambut dengan. Ya, makasih. Ya. Apa program-program Ya, aman itu. Insya Allah. Ya, makasih.